Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di tambak saya. Di sini saya mau mengajarkan untuk pelihara rumput Gracilaria. Saya mau ajar kalian untuk pelihara rumput Gracilaria bagaimana caranya ya guys. Tetap stay tune, nanti saya ajarin. Oke. Pertama-tama kalau kita ingin pelihara rumput Gracilaria, kita harus kasih kering dulu rumputnya seperti maaf ya guys, kita harus kasih kering dulu tambaknya seperti ini. Nah, alasannya kenapa kita harus keringkan tambaknya dulu baru kita bisa kasih turun rumput Gracilaria. Kalian mau tahu bagaimana? Nah, terus saya jawab lagi. Nah, alasan saya karena kita harus cek tambak kita apakah benar-benar hama-hama yang ada di tambak kita sudah tidak ada ya guys, karena kita mau kasih turun rumput Gracilaria. Nah, contohnya kalau kita ingin mau kasih turun rumput Gracilaria terus kita tidak rawat dulu rumput tambaknya atau empangnya. Nah, di situ kita gagal pelihara rumput Gracilaria karena hama yang ada di tambak kita dia serang rumput Gracilaria kita kalau rumput Gracilaria kita sudah turun. Contohnya hama yang pertama ikan bolu, ikan bandeng. Nah, ikan bolu sama ikan bandeng sama ya guys. Nah, ikan bandeng, terus ikan baronan, terus ikan titang, terus cecak polo. Nah, cecak polo itu saya sudah kasih lihat ya guys. Cecak polo itu bentuknya, ciri-cirinya warna hitam, terus dia semacam keong lah. Terus banga juga saya sudah perlihatkan video sebelumnya. Terus banga, cecak polo, ikan baronan, ikan titang, ikan bandeng. Nah, itu semua yang paling ganas ya guys. Nah, terus ada lagi hama wereng itu saya belum pernah kasih lihat ya guys, tapi nanti saya kalau mempunyai hama yang dibilang wereng nanti saya kasih lihatkan ya guys. Nah, wereng itu semacam udang kecil-kecil, dia kecil sekali. Kalau bahasa kami di sini tuh balacang. Nah, bahasa Bugisnya balaceng. Nah, karena saya belum tahu bahasa Indonesianya apa yang dibilang wereng itu. Nah, terus kalau kita mempunyai hama yang pertama adalah cecak polo. Nah, hama cecak polo ini sangat berbahaya bagi rumput Gracilaria ya guys. Nah, kalau hama cecak polo ini bisa memakan rumput Gracilaria kita kalau ketika rumput Gracilaria kita sudah sehat, dia akan serang. Nah, terus kalau kita ingin mau membasmikan, kita menggunakan racun bentang. Kadang saya kasih bentang sama ya cuma bentang ya guys. Nah, saya tadi salah sedikit ya guys. Nah, saya menggunakan racun bentang. Nah, racun bentang ini dia mempunyai dua hama yang bisa sekalian dibasmikan. Contohnya seperti cecak polo cecak polo dan banga ya guys. Di situ sudah mati semua kalau kita sudah kasihkan bentang. Nah, cecak polo ini dia tidak mati ya guys. Dia cuman hidup tapi tidak mati. Dia tidak bisa makan lagi rumputnya kalau kita sudah kasih turun racun bentang namanya. Nah, cecak polo itu akan menjauh, dia akan ke pinggir tambak kita mengumpul sehingga dia bisa mati sendiri kalau tanpa diracun. Tapi kalau kita kasih racun sedikit untuk rumput Gracilaria kita, maka cecak polonya itu akan hangus terbakar. Ya guys. Nah, sama dengan banga itu tidak mati dulu ya guys, dia cuman lari, dia menjauhi rumput Gracilaria kita. Dia menjauh ya guys, dia menjauh dari rumput Gracilaria karena dia takut makan karena kita sudah kasih obatnya.
Terus kalau dia sudah menjauh beberapa hari dia tidak makan, dia akan mati karena dia tidak bisa makan rumput grasilaria lagi ya guys. Nah, itu hebatnya untuk racun hama yang paling kejam. Contohnya seperti cacah polo dan banga-banga. Kalau kita sudah kasih turun racunnya, nah di situ tidak bisa dia sentuh rumputnya karena dia takut, dia tidak bisa makan, sehingga dia tidak ada apa lagi dia dimakan, sehingga dia kematian. Dia mendapatkan kematian atau punah. Nah, oke. Kita lanjut ke ikan. Di sini saya menggunakan racun colormite dan cepermas. Nah, colormite ini mempunyai banyak hewan yang bisa dia basmikan. Contohnya ulat dan segalanya ya, dan semacam lainnya ya guys. Nah, ulat, contohnya ulat yang bisa membocorkan galian tambak kita itu seperti ular bangkok, ular belut ya guys. Tapi dia mempunyai gigi yang sangat tajam, seperti ciri-cirinya seperti ular belut yang ada di persawahan. Tapi ular ini yang saya bilang ular yang mempunyai gigit yang sangat tajam, bisa dia sekaligus mematahkan tangan kita. Kalau dia lihat tangan kita terus dia gigit, dia tangan kita bisa patah seketika. Nah, oke. Terus racun colormite ini dia membasmikan beberapa ikan ya guys. Contohnya ikan baronan, ikan mujahir, nah terus ikan titang, nah terus ikan yang kecil-kecil yang lainnya seperti ikan bonti, ikan belanak, ikan segala ikannya ya guys. Nah, begitu ya guys, kemampuan racun colormite itu sangat tajam sehingga dia bisa membasmikan semua ikan yang ada di tambak kita. Terus kita lanjut ke cepermas. Nah, kalau kita sudah kasih cepermas, maka kepiting-kepiting yang ada di tambak kita yang sangat berbahaya, di situ akan mati semua yang bisa membocorkan tambak kita, sehingga air tambak kita tersaling ke tambak orang lain. Nah, contohnya seperti kepiting. Nah, terutama kepiting ya guys. Kepiting itu sangat jahat, bisa dia membocorkan seluas-luasnya, sehingga ada yang orang bisa mengambil kepiting itu dengan menggunakan alat-alat yang dia gunakan seperti semacam besi. Kalau dia tidak bisa menangkap kepitingnya, pasti dia gali. Apalagi kalau kita tidak ada di tambak kita, pasti tambak kita digali, sehingga mengakibatkan bisa tambak kita bocor luas ya guys, sehingga mengakibatkan jebol. Nah, begitu ya guys. Nah, makanya kita harus berhati-hati kalau kita ingin mau merawat rumput grasilaria. Tapi kalau kita sudah rawat rumput grasilaria kita dengan baik, pasti kedepannya akan baik juga hasilnya kita lihat. Nah, terus kita sudah menjelaskan semuanya. Terus kalau kita sudah kasih kirim begini, terus kita sudah racun semuanya tadi, saya sudah jelaskan. Terus kita tinggalkan selama 3 hari, tapi airnya jangan terlalu kecil seperti ini. Kita harus kasih penuh-penuh sedikit airnya sampai di mata kaki ya guys. Kalian tahu mata kaki tuh, kalau bahasa kami itu kaci-kaci di Sulawesi Selatan, kaci-kaci. Kita kasih air sebanyak sampai kaci-kaci. Terus kita harus kasih racun, kita tuangkan racunnya. Terus kalau kita sudah racun begitu, kita harus biarkan dulu selama 1 minggu. Nah, setelah sampai 1 minggu, kita harus turun cek apakah benar-benar ikan-ikan hama yang sangat berbahaya yang ada di tambak kita mati semua. Nah, terus kalau dia sudah mati semua, harus kita cek bagian tanahnya lagi, bagian bocor. Bagi yang ada yang bocor, kita harus kita cek semua. Apalagi terutama ini bocor sangat berbahaya. Nah, kalau kita sudah cek seperti itu, kita biarkan dulu selama 3 hari. Nah, setelah sampai 3 hari kemudian, kita ambilkan bibik sebanyak 1 karung ya guys. Nah, itu sebagai contoh kalau dia sudah berhasil. Nah, di situ kita baru bisa kasihkan rumput grasilaria
sebanyak-banyak ya guys. Misalnya semampu kalian lah. Semampu kalian ya guys, yang mana kalian suka, di situ kalian juga bisa kasih turun rumput grasilarianya. Kalau banyak pasti banyak juga hasilnya nanti ke depannya, cepat juga berhasil. Tapi kalau semacam saya cuma 500 kilo kemarin. Nah, di sini kita belum panen ya guys, tapi sudah dekat mau panen. Jadi kita sudah lumayan, kita sudah lihat hasilnya. Nah, kalau kalian ingin mau kasih turun sebanyak 3 tong, walaupun empannya kecil, kita kasih turun 3 tong, nah pasti cepat berhasil rumput tambaknya. Karena rumput tambak ini juga murah ya guys, murah. Jadi tidak sama rumput laut. Rumput laut itu sangat mahal ya guys. Tapi cara kehidup rumput laut itu sangat susah ya guys. Nah, oke, rumput tambak ini mempunyai kelebihan yang sangat cepat berkembang biak. Nah, kita tiap bulan panen ya guys. Bahkan kita tidak mencapai 1 bulan kita baru panen lagi. Biasanya kalau kita panen pertama itu kita sampai di barang 20 hari lah. Kalau tidak salah sampai 18 hari baru kita lagi panen. Kalau itu panen ke 3 atau ke 4, di situ kita mulai panen. Di situ kita mulai dikejar oleh rumput Gracilaria. Nah, begitu ya guys. Itu hebatnya rumput Gracilaria ya guys. Kita dikejar oleh rumput Gracilaria ya guys. Kita bukan lagi kita yang kejar rumput Gracilaria, tapi rumput Gracilaria yang kejar kita lagi. Nah, makanya saya pelihara rumput Gracilaria. Saya ingin mau membuktikan sama teman-teman, sama saudara-saudara dan bapak ibu yang kami hormati. Nanti saya perlihatkan panen ketiganya sampai keempatnya, apakah benar-benar bicara saya ini atau tidak ya guys. Kalian nanti saya kasih lihatkan ya guys. Oke. Nah, tadi sampai di 1 tong yang pengambilan bibik. Terus kalau kita sudah ambil bibik rumput Gracilarianya, kita harus kasih turun rumput Gracilarianya sebanyak sekitar 1 tong kah atau 2 tong kah, semampu kalian lah. Terus kalau kita sudah kasih turun rumput Gracilarianya, kita harus taburkan ya guys. Nah, setelah kita sudah taburkan, kita biarkan dulu selama 3 hari. Kemudian kalau kita sudah sampai 3 hari itu, kita harus datang untuk mengecek rumput tambak kita. Kita harus juga pupuk sedikit. Nah, biar rumput tambak kita cepat berkembang. Nah, terus kalau kita sudah pupuk, kita biarkan dulu selama 5 hari. Nah, 5 hari kemudian kita harus turun cek rumput tambak kita lagi ya guys. Kita harus hamburkan lagi. Setelah kita sudah hamburkan semua, kita ratakan, kita biarkan selama lagi 3 hari kah atau 5 hari. Nah, terus kita turun lagi. Nah, disitulah kalian bisa lihat hasil rumput Gracilaria yang kita sudah pupuk benar-benar berhasil mengeluarkan tangkai yang sangat besar. Nah, oke. Begitulah ya guys. Nah, oke. Kalau kalian ingin belajar pelihara rumput Gracilaria, silakan kunjungi kami di Desa Basian Timur, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Lu. Oke. Begitu ya guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Untuk saudara-saudaraku yang ada di luar sana yang bagi petani rumput Gracilaria, silakan muncul semua meki yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di luar sana yang pelihara rumput Gracilaria, silakan muncul semua meki, berkomen-komen meki semua. Benar-benar jika yang ini yang ku bilang cara pelihara rumput Gracilaria. Oke. Nah, begitu ya guys. Kalau kalian ingin rumputnya sehat dan baik, nah, kalian harus rutin ke tambak kalian untuk cek rumput tambaknya. Oke. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini ya guys. Untuk saudara-saudaraku yang ada di luar sana, adik-adikku, kakak-kakakku atau om-omku, kalau nalihat ini videoku, silakan kasih kak komentar supaya bisa kak juga tahu yang mana lihat. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang mulia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke,